Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang Jumat ini kita dalam keadaan sehat, kita memiliki kesempatan besar meninggalkan untuk sementara seluruh aktivitas keduniaan kita dan dengan ikhlas kita hadir di masjid ini untuk membuktikan diri kita bahwa kita adalah hambanya yang taat untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam mari pula kita senantiasa peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, bahkan kita pengikutnya di akhir zaman ini. Selaku hati pada siang ini pula, saya berkewajiban untuk menyeru, mengajak, atau menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang berbahagia, khususnya diri pribadi. Marilah kita senantiasa memperbaharui keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan atau melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, mewujudkan amalan-amalan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa yang kita miliki ini, yang kita wujudkan dalam bentuk ibadah keseharian kita, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keseharian kita terus berupaya untuk senantiasa menjadi muslim yang taat, menjadi penganut agama yang terus memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Namun dengan berbagai macam urusan, berbagai macam permasalahan keduniaan, ataupun berbagai macam cobaan dan ujian, terkadang keimanan dan ketakwaan seseorang itu senantiasa terganggu, bahkan ada yang nyaris terlepas dari dirinya akan keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya itu. Bagaimana kita bisa memupuk keimanan, memelihara ketakwaan, dan terus kita upayakan tingkatkan, bahkan kita senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan Islam kita ini. Perlu kita melakukan hal-hal dengan memikirkan atau paling tidak merenungkan hal-hal yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan kita itu sendiri sebagai bentuk muhasabah, introspeksi diri setiap saat. Karena itu maka kesempatan ini kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin kemukakan ada 5 hal yang wajib kita senantiasa pikirkan atau paling tidak renungkan dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga iman dan takwa yang kita miliki ini senantiasa kokoh, terpelihara, bahkan kita bisa tingkatkan dalam diri kita. Pertama adalah
hendaklah kita memikirkan tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya sehingga kita harus senantiasa memikirkan tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yaitu agar melahirkan sifat tauhid dan keyakinan yang mendalam dalam diri kita, bahwa satu-satunya zat yang maha kuasa yang senantiasa berada di sekitar kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu mir rabbihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan di dalam diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah kepada mereka bahwa petunjuk Allah atau Al-Quran itu adalah benar. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia di dalam hidup dan kehidupan kita, perlu senantiasa kita memikirkan atau merenungkan akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita diwajibkan untuk senantiasa pikirkan dan renungkan di dalam hidup ini adalah hendaknya kita banyak memikirkan akan nikmat Allah yang begitu banyak kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kadang kita memaknai nikmat Allah itu hanya berupa harta, berupa jabatan, berupa kesenangan-kesenangan sesaat. Tetapi sadarlah kita bahwa nikmat Allah itu begitu banyak yang melimpah pada diri kita. Sejak kita lahir dengan tubuh badan yang sempurna, kemudian di saban hari kita bangun sejak subuh hari sampai kita tidur kembali, kita terus mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan kelonggaran untuk beraktivitas, kita aman, kita terhindar dari mara bahaya. Semua itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu Allah mengingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 18. Karena kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat yang banyak pada diri kita. Maka marilah kita senantiasa memikirkan akan begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa tujuannya ini? Tujuannya adalah agar melahirkan rasa syukur. Rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita senantiasa merasa syukur akan nikmat Allah ini, maka Allah akan menambahkan nikmat itu dan kita akan terus mendapatkan kenikmatan itu. Kita terhindar dari sakit, kita sehat saat ini, kita datang di masjid ini dengan tenang, dengan aman, itu semua adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita senantiasa syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hal yang wajib kita senantiasa pikirkan atau renungkan dalam kehidupan ini adalah kita memikirkan akan janji-janji Allah yang menggembirakan, yaitu adanya pahala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya itu? Tujuannya adalah untuk melahirkan semangat atau rajin kita gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan janji yang menggiurkan atau janji yang menggembirakan, sebagai manusia pasti kita berusaha untuk memperolehnya. Apalagi Allah yang menjanjikan bahwa manakala kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dan tempat kita adalah di surga. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Begitu Allah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, asalkan ia beriman, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu ini adalah
hal yang pasti, tidak hanya sekedar janji, tetapi ini adalah hal yang pasti yang harus kita yakini, bahwa ketika kita gemar beribadah, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita senantiasa memikirkan akan janji-janji Allah yang menggembirakan, yaitu adanya pahala dan surga. Kemudian yang keempat, hendak pula kita memikirkan adanya janji-janji Allah yang menakutkan, yaitu adanya siksa dan neraka. Apa tujuannya ini? Tujuannya adalah agar melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan larangan-larangannya. Kalau ini yang senantiasa terngiang, yang senantiasa menjadi peringatan, tentu kita akan selalu ada dalam ruang muraqabah, senantiasa merasa ada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan terdorong untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, karena kita senantiasa ingat akan janji Allah yang menakutkan itu, yaitu adanya siksa dan tempat terakhirnya adalah di neraka. Allah mengingatkan, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang jahat itu tempatnya dalam neraka jahim. Al-Infitar ayat 14. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, hal yang wajib senantiasa kita pikirkan, senantiasa kita renungkan dalam hidup ini adalah hendaknya kita pikirkan kurangnya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan begitu banyaknya, begitu melimpahnya nikmat yang kita peroleh di setiap saat. Apa tujuannya ini? Tujuannya agar melahirkan rasa malu dan kemudian memacu diri kita untuk terus beribadah yang sebanyak-banyaknya. Ketika kita merasa bahwa begitu banyaknya nikmat Allah ini yang saya terima, begitu banyaknya rezeki, begitu banyaknya kebahagiaan yang saya dapatkan, maka itu hendaknya memunculkan sifat-sifat malu kepada kita bahwa ibadah saya, pendekatan diri saya kepada Allah sangat kurang, yang kemudian mendorong kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh harta dan anak-anak kamu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lalai beribadah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan di saban hari dalam kehidupan kita ini. Senantiasa kita merenungkan, hitung-hitung kita bermuhasabah, introspeksi diri kita tentang sejauh mana ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, agar kita menjadi orang yang siap selalu, kapanpun, untuk kembali menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.